3 macam bahan kan, bahan dalam proses dan barang jadi. Nah, jika dia barang jadi, otomatis dia sudah bisa langsung masukkan ke unit ekuivalen. Tapi ingat, unit ekuivalen bukan hanya uh, bukan hanya bahasa Indonesianya kok jelek. Bukan hanya ada produk jadi saja, melainkan ada produk-produk lain. Namun, meskipun itu produk lain, bukan hanya produk jadi saja, tapi untuk produk lain harus memperhitungkan tingkat produk ini bisa disebut jadi. Jadi intinya tetap unit ekuivalen itu yang bisa diakui sebagai produk jadi. Namun, bukan hanya produk yang selesai diproduksi saja. Nah, itulah untuk bahan lain selain produk jadi, kita akan membutuhkan yang namanya tingkat penyelesaian, persentase dalam persentase. Jadi jika ada 1000 produk dalam, kita akan mengambil beberapa persen bisa kita akui sebagai produk jadi yang akan kita masukkan sebagai perhitungan unit ekuivalen. Nah, contohnya di sini untuk unit dalam proses awal, contoh di sini unit dalam proses awal atau bahan bakunya nggak ada, udah selesai. Kemudian selesainya 1000. Untuk barang dalam proses akhir, dia ada 600, cuman yang bisa diakui sebagai produk jadi adalah 25%. Sedangkan di sini untuk biaya total sebesar 11.500.000. Nah, keterangannya untuk memproduksi 1 unit produk dibutuhkan bahan baku 4 kilo. Bentar. Oh, ini contoh yang lain. Oke, jadi gini. Dari yang contoh pertama ini unitnya 1000. Unit untuk barang dalam proses akhir itu 600, tapi yang diakui 25%. Nanti yang dimasukkan ke ekuivalen itu adalah 25% 600. 100 langsung. Jadi nanti 1000 ditambahkan 25% dikalikan 600 unit. Nah, ini nanti yang bisa kita jadikan acuan untuk menghitung biaya produksi per unitnya. Jadi nggak semuanya ini akan dibagikan ke 1000 unit selesai, melainkan nanti harus ke ekuivalen, bukan hanya unit selesai diproduksi. Bisa dipahami ya. Nah, atau di sini contoh yang kedua, untuk memproduksi 1 unit produk bukan bahan baku 4 kilo, tenaga kerja langsung 3 jam kerja langsung, dan untuk biaya overhead pabrik 12 jam. Pada akhir periode terdapat barang dalam proses akhir 100 unit. Kemudian untuk bahan bakunya 320 kg. Untuk kerja langsungnya sejumlah 150 dan untuk jam mesinnya 600. Nah, untuk tingkat penyelesaian 100 unit produk ini dibutuhkan bahan 320 kg dibagi 4 kilo dikalikan 100. Karena coba untuk memproduksi 1 unit produk dibutuhkan bahan baku 4 kilo.
Jadi di sini 320 kg dibagi 4 kilo dikalikan 100 karena ada 100 unit produk. Sehingga untuk tingkat penyelesaian 100 unit produk itu dibutuhkan 800% bahan, total bahan bakunya 320 kilo. Nah, untuk tenaga kerja langsung 150 jam kerja langsung dibagi 3 jam kerja. Lihat di sini, untuk satu unit produk dibutuhkan 3 jam kerja langsung, dikalikan 100, ini untuk 100 unit produk. Sehingga untuk menyelesaikan 100 unit produk, kita membutuhkan 50% dari tenaga kerja langsungnya. Sedangkan untuk BOP, 600 jam mesin dibagi 12 jam mesin, ini untuk satu unit produk, dikalikan 100 sama dengan 50%. Ini benar yang tadi kah? Bentar. Kok langsung mencolok ya? Bentar ya. Kok PPT-nya langsung lompat sih? Oh, ini contoh yang lain. Yang tadi dulu. Jadi di sini jadi di sini untuk menyelesaikan 100 unit produk, pada umumnya kita membutuhkan 400 kg kan, karena 4 dikalikan 100. Sedangkan periode itu yang adalah 320 kg. Sehingga unit yang diselesaikan adalah 80%. Sama dengan ini. Untuk pemakaian tenaga kerja langsung, kita sudah memakai 300 jam langsung. Namun di akhir periode ternyata 150 jam kerja langsung. Sehingga untuk penyelesaian 1 unit produk ini ada 50%. Dan begitu seterusnya hingga biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik. Contoh yang selanjutnya, jika kita mempunyai bahan baku langsung sejumlah 78.975.000, atau kalian juga bisa membacanya, bisa menyimaknya dari modul halaman 613. Ya, 6.13. Dan biaya tenaga kerja langsung 3 juta dan biaya overhead 9.400.000. Untuk unit selesai yang transfer ada 50.000 unit. Sedangkan untuk dalam proses akhir dia penggunaan bahan bakunya 100%. Sedangkan untuk konversinya 23. Nah, untuk bahan dalam proses akhir dia ada sejumlah 11.000 unit. Apa sih biaya konversi itu? Biaya konversi ini adalah biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Nah, untuk unit totalnya ada sejumlah 25.000 unit. Bagaimana cara kita menghitung unit ekuivalen? UE ini unit ekuivalen ya. Bentar. Yang bernama Ernawati.
putus-putus. Sekarang juga masih putus-putus. Kemarin saya masalah dengan suara putus-putus, suara hilang dan sebagainya. Sekarang pun masih putus-putus kah? Oke, saya lanjutkan ya. Putusnya jadi lagu dong. Saya izin bentar boleh? Mau saya ketik aja. Waalaikumsalam. So, jadi yang namanya Eeng Ernawati sama Ernawati beda ya? Bentar ya. Oh, beda. Ini udah udah selesai. Udah balik lagi. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk menghitung unit ekuivalennya, kita harus memperhatikan komponen-komponen sumber kita, itu bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Untuk bahan baku, coba lihat di pertama berapa unit selesainya dan ditransfer. Itu 50.000. Jadi kalau dia sudah ada kata-kata unit selesai atau produk jadi, berarti itu semua dia masuk ke unit. Nah, jadi di sini untuk perhitungan bahan bakunya 50.000 ditambah untuk barang dalam proses akhir sebesar 15.000 unit dikalikan di sini berapa pemakaian bahan bakunya, 100%. Jadi 15.000 dikalikan 100%. Sehingga di sini untuk unit ekuivalen penggunaan bahan bakunya dia ada 65 unit. Sedangkan untuk biaya konversi atau biaya tenaga kerja dan BOP itu sebesar 50.000 unit tambah 15.000 dikalikan 2/3 sama dengan 60.000 unit ekuivalen. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan